Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Saya akan membaca Kejadian 6 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian mana di bumi ini yang tidak ada aturan hukum? Kalau kita pergi ke ujung Afrika, di sana ada aturan hukum. Ke daerah kecil di sebuah pulau, juga di sana ada hukum yang berlaku. Di Amerika ada sebuah kota bernama Slave City yang berslogan bebas dari aturan hukum. Tapi sebenarnya tidak demikian. Hanya saja karena posisinya yang terpencil, membuatnya kurang terjangkau oleh aparat penegak hukum, sehingga seolah-olah kota itu tidak ada aturan. Sepertinya banyak orang mengira hidup bebas tanpa aturan hukum itu menyenangkan karena bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi kesaksian seorang penduduk yang tinggal di Slave City menyatakan bahwa berada di daerah itu sangat berbahaya dan menakutkan karena ada pembunuhan dan berbagai tindak kejahatan yang terjadi. Dalam Kejadian pasal 6 ini diungkapkan betapa jahatnya manusia yang mengabaikan aturan hukum dari Tuhan. Tuhan memberikan hati nurani dan pengertian akan yang baik, tapi yang dilakukan manusia selalu condong pada yang jahat. Di ayat yang ke-5 tertulis bahwa kejahatan manusia begitu besar di bumi. Beberapa tafsiran menyebutkan bahwa ada berbagai macam dosa yang dilakukan manusia di zaman Nuh. Di antaranya adalah pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, percabulan, dan berbagai dosa-dosa lainnya. Kita perhatikan beberapa hal penting di sini, bahwa Tuhan mulai membatasi umur manusia menjadi maksimal 120 tahun. Padahal kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, umur Adam mencapai 900 tahunan. Mengapa di sini umur manusia dibatasi? Karena Tuhan tidak ingin manusia hidup dalam kejahatan. Berumur panjang membuat manusia merasa hebat dan arogan, melupakan Tuhan, melupakan yang baik, serta terus melakukan banyak kejahatan. Dengan membatasi umur, manusia seharusnya menyadari bahwa hidupnya harus ia jalani dengan cara yang baik, yang bermanfaat dan yang memuliakan nama Tuhan. Di sini kita membaca Tuhan kemudian menyuruh Nuh, seorang yang benar yang hidup bergaul dengan Tuhan, untuk membuat sebuah bahtera agar ia dan keluarganya selamat dari bencana air bah yang akan menimpa bumi. Nuh menuruti perintah Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 22 tertulis, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jelas di sini bahwa Nuh bukanlah orang yang asal-asalan dalam menuruti perintah Tuhan. Tapi dikatakan di sini bahwa ia melakukan semuanya tepat seperti yang disuruh oleh Tuhan. Membuat bahtera membutuhkan presisi yang tinggi, dan Nuh menjaga presisinya itu tepat sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa dalam bahasa Yunani disebut hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Meleset 1 mm saja itu sudah disebut hamartia. Hidup dalam kebenaran
membutuhkan presisi yang tinggi. Jangan sampai kita melenceng sedikit saja dari apa yang difirmankan Tuhan, karena itu sudah merupakan dosa. Terkadang kita berpikir tidak apa-apa berbuat dosa kecil, dosa yang sedikit, tapi Tuhan mau kita hidup dalam presisi yang tinggi dalam mentaati firman Tuhan. Kita harus melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Pesan firman Tuhan buat kita semua, hiduplah dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Ikutilah aturan-aturan hukum yang dari Tuhan. Jangan hidup seenak hati kita sendiri. Lakukanlah semua firman-Nya dengan tepat. Dimanapun kita berada, sekalipun ada di daerah yang paling terpencil, tetaplah taat mengikuti aturan firman Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, tapi setialah menuruti akan kehendak-Nya. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami semua, agar kami hidup dengar-dengaran, taat pada aturan dan kehendak firman-Mu. Kami seringkali condong melakukan dosa. Hati kami seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi kami bersyukur firman-Mu terus membimbing kami, menegur kami, mengingatkan kami untuk kami hidup benar, hidup taat, dan tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Penuhi hati kami selalu ya Tuhan dengan kasih yang semakin dalam kepadamu. Kami mau lebih mengasihi-Mu, lebih mentaati-Mu, lebih lagi dengar-dengaran dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.